Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiana Zuleka Wahyudi dari MB4410 dengan nomor induk mahasiswa 1401204396. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan perusahaan. Dan perusahaan yang akan saya presentasikan yaitu PT Garuda Indonesia. Mungkin teman-teman semua udah familiar ya sama PT Garuda Indonesia atau yang biasa dikenal juga sebagai Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia ini merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia juga. Dan dengan jumlah penerbangannya yang mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan yang terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience. Dan Garuda Indonesia ini mengedepankan Indonesian Hospitality atau yang bisa dikenal sebagai keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia sendiri. Wah, bagus banget ya. Selanjutnya, karena pada kali ini saya akan menganalisis sebuah perusahaan, pastinya saya sudah melampirkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini sesuai janji saya akan menganalisis PT Garuda Indonesia. Terdapat total aset lancar ada 2 tahun terakhir di sini dari 2019 dan juga 2020. Nah, mungkin sebelum itu saya mau menjelaskan dulu nih laporan keuangan itu seberapa penting sih dimiliki atau dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi, penggunaan laporan keuangan itu membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan untuk menganalisis nih kinerja keuangan perusahaan itu yang bersangkutan. Dan laporan keuangan ini terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, ekuitas, laba rugi, dan lain-lain. Dan kali ini saya mau membahas tentang aset lancar dulu. Aset lancar itu apa sih? Jadi, aset lancar ini adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Kata kuncinya mudah diubah menjadi uang tunai. Jadi, jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya, aset lancar ini menjadi komponen dasar sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya. Dan pada tabel ikhtisar keuangan dan PT Garuda Indonesia tahun 2020 ini memiliki total aset lancar sebesar 536.547.176. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat total aset lancar sebesar 1.133.892.533. Nah, mungkin udah terlihat dengan jelas ya, aset lancar itu terdiri dari kas, gitu kan, piutang usaha, bayar pajak dibayar di muka, dan ini sudah tertera total aset lancar di tahun 2020 yang bertanda merah di sini dan 2019 gitu. Berikutnya, tadi udah ada aset lancar, seperti yang aku bilang tadi, akan ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini terdiri dari dana cadangan, uang muka pembelian pesawat, investasi, properti investasi, aset pajak tanggungan, dan masih banyak lagi ya. Dan aset yang tidak lancar ini apa sih? Jadi aset tidak lancar ini merupakan hal yang penting juga nih bagi perusahaan. Kenapa? Karena tidak bisa dicarikan langsung menjadi uang tunai. Kalau tadi aset lancar itu berupa uang tunai, nah kalau aset tidak lancar ini tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai. Dalam kata lain, atau bisa dibilang, jenis aset yang satu ini memiliki teknik pencatatan yang sedikit rumit, yang cukup rumit gitu ya, pada laporan keuangan perusahaan. Dan pada tabel ikhtisar keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2020 memiliki total aset tidak lancar sebesar 10.253.433.231. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat total aset lancar sebesar 3.321.783.241. Dan untuk keseluruhan total aset
di tahun 2020 menjadi 10.789.407. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 4.455.675.774. Wow, lumayan fantastis ya untuk jumlahnya. Tadi udah ada aset lancar dan aset tidak lancar, berikutnya ada liabilitas dan juga ekuitas dari PT Garuda Indonesia. Dan di sini sudah saya lampirkan tabel laporan keuangannya. Berikut analisisnya, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa sih pengertian dari liabilitas sendiri. Oke. Jadi, liabilitas itu adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Karena kita berbicara di sini soal PT Garuda, berarti ini adalah kewajiban yang harus dibayar PT Garuda Indonesia dalam periode tertentu. Nah, biasanya didasarkan atas nilai uang. Sedangkan kalau ekuitas itu apa sih? Ekuitas merupakan jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah dibayar atau sudah terbayar. Dan dari tabel liabilitas dan ekuitas PT Garuda Indonesia dapat diketahui ya, tadi total liabilitasnya pada tahun 2020 sebesar 12.733.4.654 dan sebesar 3.873.097.505 pada tahun 2019. Dan untuk ekuitas pada tahun 2020 PT Garuda Indonesia mencapai 1.943.024.247. Untuk 2019 sebesar 582.578.269. Dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya di sini sudah saya lampirkan di tabel. Terdapat untuk di tahun 2020 terdapat 10.789.980.407 dan untuk di tahun 2019 sebesar 4.455.675.774. Oke. Berikutnya tadi sudah ada liabilitas dan juga ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi, dan yang pastinya laporan laba rugi ini sudah tidak asing ya. Kalau udah ngomongin soal laba, artinya itu yang di otak kita pasti profit, keuntungan dari perusahaan. Kalau rugi berarti artinya kerugian yang diterima oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya analisisnya itu seberapa penting sih atau laporan keuangan itu apa sih? Jadi laporan keuangan ini merupakan perusahaan itu dapat mengukur keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi laporan laba rugi ini biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan juga tahun. Jadi pada tabel laba rugi, PT Garuda Indonesia diketahui total kerugian atau keuntungan komprehensif pada tahun 2020 itu sebesar 2.506.348.938. Ini bisa dilihat di tabelnya juga, sudah saya lampirkan. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 40.553.214. Dan di sini sudah tertera ya rugi per saham. Dasarnya itu ada 0,09437 dan untuk di tahun 2019-nya 0,00150. Selanjutnya, sekarang kita sudah memasuki rasio keuangan. Nah, dalam perusahaan rasio keuangan juga cukup penting ya, karena rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui struktur modal suatu perusahaan yang akan datang. Jadi misalnya di tahun 2019 ini sekian persen, di tahun 2020 sekian persen. Jadi untuk di tahun-tahun berikutnya dapat diprediksikan dan sudah terstruktur seperti itu. Selanjutnya,
Rasio keuangan yang pertama ada return on asset. Mungkin, bahasanya terlalu kurang familiar ya. Return on asset itu apa sih? Jadi return on asset ini adalah sebuah rasio untuk mengukur tinggi rendahnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan jika dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan kata lain, return on asset digunakan untuk mengukur seberapa efisienkah manajemen sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau income dari sumber ekonomi atau aset yang tertera pada neraca saldo atau balance sheet. Nah, dalam satu periode keuangan, untuk mendapatkan return to asset dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, rumusnya itu ya, laba bersih dibagi dengan total aset dan didapatkanlah return to asset yang PT Garuda Indonesia ini sebesar 22,95%. Itu di tahun 2020, sedangkan di tahun 2019-nya hanya sebesar 1% saja. Oke, tadi udah return on asset, selanjutnya ada return on equity. Return on equity itu apa sih? Jadi return on equity merupakan salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana sih suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Jadi apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun semakin meningkat di mata pelaku pasar modal. Nah, penyebabnya, usaha tersebut juga terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mendapatkan return to equity, dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas. Jadi rumusnya laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham, dan didapatkanlah return to equity atau return on equity dari PT Garuda Indonesia sebesar 127,46% di tahun 2020, sedangkan diperoleh 7,65% di tahun 2019. Jadi tadi untuk rasio keuangan udah ada return on asset dan juga ada return on equity nih, yang masing-masing punya keunggulan atau kepentingan tersendiri gitu. Selanjutnya, karena udah ada return on asset dan return on equity, selanjutnya current ratio. Jadi current ratio ini atau biasa dikenal juga sebagai rasio lancar ya, yaitu salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai nih posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dan untuk mendapatkan current ratio dapat dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, dan diperolehlah current ratio dari PT Garuda Indonesia di tahun 2020 sebesar 12,49%, dan di tahun 2019-nya mencapai 33,49% current ratio-nya. Oke. Current ratio udah, selanjutnya akan kita bahas debt to total equity ratio. Nah, debt to total equity ratio atau bisa dikenal sebagai DIR, yaitu sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Jadi, ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan itu harus berada dalam jumlah yang proporsional. Nah, untuk mendapatkan total finance debt to total equity ratio atau DIR ini dapat dihitung dengan rumus total hutang dibagi dengan total equity dan diperolehlah sebesar 4% pada tahun 2020 dan sebesar 3,15% di tahun 2019. Oke, tadi sebelumnya sudah ada debt to total equity ratio. Selanjutnya saya akan bahas debt to total asset ratio. Ini mungkin namanya agak-agak mirip ya, jadi yang membedakan hanya equity ratio, asset ratio. Dari tadi itu juga equity ratio, asset ratio juga kan sebelumnya. Jadi debt to total asset ratio sekarang yang kita bahas. Jadi rasio yang mengukur seberapa besar sih aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut atau perusahaan tersebut ya. Jadi
Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi pula resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dan untuk mendapatkan total finance debt to total equity ratio dapat dihitung dengan rumus total hutang dibagi dengan total equity. Nah, dan diperolehlah sebesar 71,97% di tahun 2020 dan sedangkan pada tahun 2019-nya diperoleh sebesar 41,25% untuk debt to total asset ratio-nya. Oke, tadi udah debt to total, sekarang operating income margin. Nah, operating margin atau operating income margin itu adalah ukuran terhadap besaran laba yang dihasilkan dari setiap penjualan yang diperoleh perusahaan setelah membayar biaya variabel produksi. Seperti contohnya ada gaji dan juga bahan baku. Tapi sebelum membayar beban bunga dan pajak gitu tuh. Dan untuk mendapatkan operating margin dapat dihitung dengan rumus laba operasional dibagi dengan pendapatan dan diperolehlah sebesar 147,63% pada tahun 2020 dan 2,10% di tahun 2019-nya. Oke. Tadi udah operating income margin, sekarang masih di margin tapi namanya net income margin, yaitu biasa dikenal juga sebagai margin laba bersih. Apa sih yang margin laba bersih itu? Yaitu rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Dan untuk mendapatkan operating margin, net income margin ini, mungkin saya salah tulis, dapat dihitung dengan rumus laba dibagi dengan pendapatan bersih dan diperolehlah sebesar ini nih 165,96% di tahun 2020, sedangkan di tahun 2016-nya 0,90%. Ini perbandingannya mungkin agak jauh ya dari tahun 2019 ke tahun 2020 gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir ada EBITDA, yaitu singkatan dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, yaitu margin EBITDA ini adalah rasio profitabilitas perusahaan sebelum memperhitungkan nih item non-operasional seperti bunga dan pajak, serta item non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi. Dan untuk mendapatkan EBITDA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ada laba kotor dikurang beban usaha dibagi penjualan. Nah, diketahuilah EBITDA dibagi penjualan. Maka dari itu diperolehlah sebesar 45,30%, 39% pada tahun 2020 dan 6,08% di tahun 2019. Oke, ini sudah yang terakhir, penjelasan yang terakhir. Jadi kalau mungkin kita tadi kita recap ya, banyak banget yang sudah kita pelajari nih dari PT Garuda Indonesia di laporan keuangan di tahun 2019 dan juga 2020 gitu. Mungkin kita simpulkan kalau PT Garuda Indonesia mungkin sampai saat ini juga menjadi maskapai yang nomor 1 di Indonesia karena banyaknya peminatnya juga gitu kan. Dan kita juga harus bangga dengan produk dalam negeri ya. Garuda Indonesia juga menjadi highlight-nya Indonesia pastinya. Dan kita juga tadi sudah menganalisis satu persatu laporan keuangannya dari mulai aset lancar, aset tidak lancar, lalu ada liabilitas dan ekuitasnya, lalu kemudian ada laba rugi, laporan laba rugi, dan setelah itu kita membahas juga rasio keuangan yang banyak nih. Rasio keuangan tuh ternyata tuh ada return on asset, return on equity, current ratio, total finance debt to total equity ratio, total finance debt to total asset, operating income margin, net income margin, EBITDA margin. Jadi memang PT Garuda Indonesia sangat rapi dalam memberikan laporan keuangannya tiap tahunnya gitu. Dan kita tadi sudah membahas
masing-masing apa sih return on asset, return on equity, ya kan, current ratio, lalu debt to total equity ratio, tadi yang sudah saya jelaskan. Maka dari itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya, eee mohon maaf karena hanya ini yang dapat saya sampaikan dari laporan keuangan dan juga rahasia keuangan. Saya Viana pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.